Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu lagi. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita di sini akan melanjutkan video mengenai manajer insentif trip 2018 yang membahas mengenai Korea. Nah, Korea ini saat ini sangat digandrungi oleh generasi muda kita dari beberapa budaya seperti song and musicnya. Dikenal lagu K-pop ya dalam dalam budaya Korea ini, dan beberapa grup musik yang viral yaitu Blackpink, kemudian ada juga BTS, dan juga sangat populer sekali yaitu drama Korea yang sering disebut juga dengan drakor. Kira-kira apa drakor yang teman-teman di sini sedang disukai? Kalau dari Mbah Google ini tercatat beberapa judul ya drakor. Seperti di sini ada Made in Korea, kemudian ada Woodland dan lain sebagainya. Ya, adakah yang tertarik dengan judul-judul ini? Selanjutnya, ternyata Korea ini tidak hanya digemari dari aslinya ya, tapi dipakai juga untuk film-film yang ada di Indonesia. Di antaranya tercatat di sini Hello Goodbye ya. Kemudian juga ini pada waktu sedang pulang ya dari MIT Korea itu di pesawat, saya sempat menonton salah satu judul Jilbab Traveler atau Lost Spots in Korea yang menggunakan background atau daerah-daerah di Korea yang cukup menarik ya untuk diikuti. Nah, mungkin pernah melihat film-film ini. Ada juga di sini di komedi ya, jadi ada Cinta Buta, dan juga ada lagi yang berjudul Laut Tengah. Ini juga menggunakan Korea, daerah Korea sebagai tempat syutingnya. Nah, bagaimana kalau supaya tidak berlama-lama kita lanjutkan cerita tentang MIT Korea ini. Nanti teman-teman bisa lihat
mungkin satu atau beberapa tempat menjadi daerah syuting di beberapa film yang tadi saya tampilkan. Oke, kita mulai saja video lanjutan MIT Korea. Selamat menonton. Pada vlog MIT part pertama diceritakan kami berada di Bandara Soekarno-Hatta dan mengurus berbagai urusan imigrasi sehingga akhirnya kami berangkat ke Korea dengan pesawat Garuda Indonesia. Setelah perjalanan yang cukup panjang, alhamdulillah akhirnya kami tiba di Korea, tepatnya di Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang terletak di barat laut negara di bagian selatan DMZ Korea di Sungai Han. Kota ini adalah pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi di Korea Selatan dan Asia Timur. Kota ini juga pusat bisnis keuangan, perusahaan multinasional, dan organisasi global. Sampai sekarang, Seoul dianggap sebagai sinar dari ekonomi Asia Timur, simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Dengan 10 juta penduduk terdaftar yang hidup dalam area sebesar 605,21 km persegi, Seoul merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Kepadatannya telah membuatnya menjadi salah satu kota digital kabel di dunia. Destinasi pertama adalah Nami Island. Nami Island adalah salah satu pulau kecil yang sangat terkenal di Korea Selatan. Pulau ini berhasil menjadi salah satu destinasi favorit di Korea Selatan berikut berbagai drama Korea yang berlokasi syuting di sini. Sebagai tempat incaran wisatawan baik lokal maupun luar negeri, pulau ini menawarkan berbagai pemandangan dan suasana indah alamnya yang begitu romantis. Terdapat jajaran pohon-pohon besar berisolasi di wilayah Hunseon-si, Provinsi Gangwon-do. Tempat ini memiliki taman buat wisatawan seperti sedang syuting drama terkenal Winter Sonata. Ketika musim semi, dedaunan berwarna merah yang bertumbuhan membuat mood menjadi bagus. Lanjut ketika musim panas, hijaunya dedaunan pohon membuat udara menjadi sejuk. Hingga musim gugur, dedaunan yang berguguran disertai warnanya yang merah keemasan benar-benar menciptakan suasana yang sangat romantis. Petite France merupakan tempat yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan eksotis. Ini berada di sisi bukit. Dari penampilan sekilasnya, orang-orang akan berpikir bahwa tempat ini mirip dengan sebuah kota di pantai Mediterania atau daerah pedesaan di Piedmont-Alpen. Tempat ini disebut sebagai Petite France, sebuah desa budaya yang terletak di pedesaan Korea. Seperti namanya, tempat ini menggambarkan Prancis mini atau kecil. Petite France ini berfungsi sebagai desa budaya Prancis dan sekaligus sebagai pusat pelatihan pemuda. Pusat pelatihan pemuda Goseong. Tempat ini merupakan tempat peristirahatan dengan 16 bangunan bergaya Prancis di mana para pengunjung dapat menginap dan menikmati pengalaman menyantap makanan Prancis, berpakaian ala Prancis, dan mengalami budaya dalam keluarga Prancis. Myeongdong adalah salah satu distrik belanja Seoul yang terbesar. Banyak terdapat toko-toko yang menjual barang-barang dengan harga sedang sampai mahal dari produksi dalam negeri maupun internasional. Myeongdong juga adalah
pusat fashion dan kehidupan malam dari anak-anak muda Seoul. Distrik ini mempunyai jalan kota termahal ke-9 di dunia dalam hal sewa floor space. Outlet kosmetik Korea yang terkenal seperti Etude dan Face Shop juga tersebar di sini. Berbagai restoran fast food internasional seperti McDonald dan KFC bisa ditemukan di Myeongdong. Selesai berbelanja, kami kembali lagi ke tempat penginapan yang ada di Myeongdong. Untuk cerita selanjutnya, yuk kita ikuti part berikutnya ya. Bagaimana guys? Ada daerah atau tempat favorit di video yang tadi? Ya, seperti ada di drama Korea favorit kalian? Mudah-mudahan ada ya, karena tempat-tempat yang tadi diceritakan itu adalah tempat-tempat yang cukup famous gitu ya saat ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini, tapi masih banyak tempat yang bisa dilihat lagi. Mungkin akan saya jelaskan pada part berikutnya. Demikianlah video kali ini. See you next time bersama ini dia. Nah, siapakah dia? Hello, I'm Sparkle. Kita akan lanjutkan siapakah dia. Kita lihat nanti di vlog part berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita lanjutkan ya di part berikutnya. Sampai jumpa.